selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Leo ya di minggu keempat Desember 2025. Oke, buat para Leo, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Leo. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal readingnya sama aku juga bisa banget. Silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke? Langsung aja Leo. Yang pertama, aku lihat kalau untuk di minggu keempat ya Desember ada beberapa hal-hal yang positif, pandangan positif kamu lah gitu yang keluar dalam kamu melihat kehidupan kamu sendiri gitu. Meskipun gak semua hal, tapi ada beberapa part di mana kamu bisa memandang positif kehidupan kamu gitu, melihat kesempatan ke depan, melihat peluang-peluang yang besar ya. Dan juga ada apa ya hal-hal yang selalu bikin kamu tuh bisa excited gitu ya. Jadi Leo itu sebenarnya nggak susah mencari hal-hal yang bisa ngebangun semangatnya gitu. Cari aja hal-hal yang paling bisa bikin kamu jadi excited, itulah yang sebenarnya bisa ngebangun semangat kamu. Dan ketika itu ketemu, kamu bisa membuat kehidupan kamu itu jauh lebih positif pandanganmu gitu ya buat kedepannya gitu. Dan juga di minggu keempat ini aku lihat beberapa dari Leo ada potensi bisa sakit, bisa demam, gak enak badan gitu ya nih. Mungkin pengaruh cuaca juga kali teman-teman. Cuaca kan sekarang kan musim hujan ya. Musim hujan, curah hujan tinggi di sini, mudah batuk, flu. Dan badan bisa sakit-sakit di sini, ada yang kehujanan, jadi siap-siap payung, siap-siap mantel hujan gitu ya. Jangan lupa bepergian kemana-mana itu, pokoknya kalau bisa sih hindari daerah-daerah yang rawan bencana dulu, maksudnya mau jalan ke gunung, mau kemana lah, ke perbukitan apa, kalau bisa dihindari juga ya. Dan juga aku lihat di minggu keempat ini ada beberapa dari Leo yang terkadang merasa kehidupannya tuh kayak, bukan kehidupannya, lebih tepatnya entah kenapa ada hal-hal yang akan membuat kamu jadi merasa down di minggu keempat ini ya. Down dengan kehidupan sendiri ya. Terkadang ada rasa down apakah ketika membandingkan dengan orang lain seperti itu. Cuma apapun ya, ini tuh hanya sekilas bagi kamu ya. Apapun yang akan bikin seorang Leo itu jadi down, mungkin karena Leo tahu ya hal apa saja yang bisa membuat dia kembali semangat lagi, excited lagi, sehingga ini lewat sekilas aja gitu kamu akan down, ada fase downnya nanti di minggu keempat ini, cuma nanti akan balik lagi. Kamu akan bersikap cuek, bebek, nggak peduli dengan keadaan sekitar mau gimana, kayak mau apa, yang penting aku mau fokus sama kehidupanku. Meskipun memang nggak bisa dibohongi ya, unek-unek masih tetap ada, merasa lemah, merasa insecure. Terkadang untuk beberapa hal kamu memang mengakui bahwa memang diriku masih kurang berani kah untuk memperjuangkan sesuatu di sini, apakah memang resikonya juga tinggi ya. Daripada memperjuangkan sesuatu yang resikonya tinggi banget, itu kan konyol juga ya. Lebih baik di sini lebih berhati-hati gitu dalam setiap rencana yang akan dibuat Leo ya. Oke, dan ya beban pikiran banyak di sini. Beban pikiran Leo banyak, mungkin juga karena tanggungannya banyak. Leo di sini mungkin beberapa dari Leo merupakan tulang punggung di keluarga ya, sehingga banyak banget hal-hal yang harus kamu pikirin, bayar ini, bayar itu untuk keluarga, untuk gitu ya, semua gitu. Dan juga di minggu keempat ini aku lihat lagi Leo, kalau secara keuangan ini ada kestabilan loh, ada kondisi keuangan yang mulai stabil. Aku nggak tahu di sini uang masuk dari mana buat Leo, nggak tahu datang uang masuk dari mana, tapi yang jelas keuangan kamu mulai stabil. Dan ini bagus nggak sih kak? Ya bagus dong ya. Keuangan mulai stabil, tapi kalau pengeluarannya besar ya percuma kak. Ya. Intinya di sini kalau aku lihat ada yang masuk gitu dan cenderung stabil. Bisa jadi
juga bahwa mungkin yang masuknya nggak banyak, cuma karena kamu bisa nge-manage, ya manage uang kamu dengan baik, jatuhnya uang itu mungkin akan banyak kamu simpen dibandingkan dipergunakan gitu ya, sehingga di sini cenderung stabil. Kalaupun pakai uangnya tuh sedikit, jadi nggak boros gitu, nggak boros juga. Leonya sangat berhemat lah kalau aku melihatnya. Di minggu keempat ini uang ada masuk, kamunya juga berhemat. Dan juga di minggu keempat ini aku lihat Leo ada hal-hal yang menggantung di sini. Ada hal-hal yang akan bikin kamu jadi ngerasa gantung situasi dan kondisi kamu di minggu keempat. Ya, kayak ada sesuatu yang kamu ngerasa bahwa aku udah banyak berkorban banget di sini, tapi kok hasilnya kurang, atau bahkan hasilnya di sini kurang oke ya. Dan tapi mau dilepaskan sayang rasanya, mau dipertahankan kok kecil banget atau kurang-kurang worth it rasanya, seperti itu. Jadi terkadang ada hal-hal yang ingin kamu lepaskan gitu ya, cuma dalam masa melepaskan ini juga rasanya tuh serba nanggung gitu. Dan juga di minggu keempat ini aku lihat Leo ini ada, jadi mau kayak gimana pun ya di sini masalah-masalah yang datang, aku lihat Leo akan bisa untuk kembali menstabilkan perasaannya. Makanya aku bilang, kalau kamu ngerasa down pun itu hanya sekilas saja gitu ya. Baik adanya beban pikiran sekalipun ya, adanya rasa insecure, unek-unek segala macem, itu akan bisa kamu stabilkan kembali perasaanmu ya. Karena mungkin Leo juga tipenya manusianya mau bersyukur gitu ya. Terus juga Leo selalu melihat ke belakang juga bahwa dalam hidup ini banyak kok yang sudah kita raih gitu. Kalau sekarang pun belum maksimal, ya bukan berarti itu harus membuat kita jadi down dan merasa menyerah ya. Kalau kita menyerah, kapan kita mau majunya, kapan mau bangkitnya gitu. Dan di sini terkadang kamu berusaha untuk bersyukur, selalu bersyukur dan merasa beruntung bahwa ini tuh udah beruntung banget loh punya kehidupan yang seperti sekarang, yang mungkin juga posisi aku sekarang pun orang lain pun mungkin mau mendambakan kehidupan aku yang saat ini. Kenapa lantas aku harus merasa down, insecure, merasa lemah gitu ya. Meskipun awalnya ya ada merasa lemah gitu ya terhadap diri sendiri kayak gitu. Dan juga di minggu keempat ini aku lihat dari seorang Leo di sini teman-teman ya, bahwa memang selalu saja ada jalan kamu untuk bisa membangkitkan semangat kamu lagi gitu. Kamu bisa kembali energik, optimis gitu. Mungkin di awal-awal minggu keempat mungkin terasa berat buat dijalani gitu, cuma karena kamu ini masih punya pandangan yang positif terhadap kehidupan kamu, masih bisa melihat peluang-peluang buat hidup ke depan tuh harus kayak gini. Dan ditambah kondisi keuangan juga bukannya yang bukan yang jelek banget gitu, tetap ada uang masuk gitu ya. Sehingga di sini aku lihat kamu bisa bangkit lagi kayak gitu, bisa optimis lagi ya. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Leo Kak di minggu ke-4 Desember. Sorry udah loncat ya kartunya kamu. Pesan untuk kamu di minggu ke-4 Desember 2025. Leo, pesan yang pertama mungkin di sini apapun ya, jawaban yang kamu butuhkan atas pertanyaan yang ada di dirimu, sebenarnya jawabannya udah ada bersamamu Leo. Jadi coba lebih banyak merenung, melakukan perenungan dan kenali lebih dalam tentang dirimu, seperti itu ya. Terus juga yang kedua di sini kamu juga dipesankan jangan biarkan emosi dan kesombongan juga ada bersama dirimu. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan di minggu keempat ini adalah waktu yang tepat untuk kamu bisa take action atas ide-idenya kamu. Jadi kalaupun ada hal-hal yang bikin gak enak di hati, jangan sampai itu menghalangi kamu untuk take action atas ide yang dipunya. Karena kamu punya kesempatan tadi kan, melihat kesempatan yang besar yang ke depan untuk perkembangan kehidupanmu sendiri gitu. Jangan disia-siakan kesempatannya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Leo untuk ini semua di minggu ke-4 Desember ya. Energi paling kuat ada Virgo, ada sesama Leo juga bisa. Itu aja, nggak banyak ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate, jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Leo.